Selamat datang di channel YouTube Citra Bahasa School Prinsip Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, and enjoy the video. Wow, seru sekali nih. Give applause to the ice maker. Thank you so much, Miss Sofura, Miss Novi, and Miss Nur yang telah menambah semangat kami pada hari ini. Nah, kita siap memasuki acara inti nih, Mom and Dads. Hari ini materi kita yaitu memahami dan mendidik generasi Alpha. For this session will be moderated by Miss Media Kurniati. For Miss Media Kurniati, please come to the stage. Thank you so much, Miss Dian, for the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mas, Dad. Thank you so much for coming here. Perkenalkan, saya Miss Nindya Kurniati yang hari ini akan menjadi moderator dalam seminar Parenting CBS 2023 dengan tema Memahami dan Mendidik Generasi Alpha. Telah hadir bersama dengan kita narasumber yang hari ini akan mengisi seminar kita. Beliau adalah Ibu Nur Hasanah, MPSI Psikolog. Agar kita semakin akrab, karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang, maka izinkan Miss Media untuk menyampaikan biodata beliau. Wanita cantik ini bernama Ibu Nur Hasanah, MPSI Psikolog. Ibu dari 3 orang anak ini lahir di Pringsewu pada tanggal 1 Mei tahun 1984. Wanita mandiri ini sudah merantau jauh ke Yogyakarta sejak ia masih di bangku sekolah. Beliau menamatkan pendidikan magisternya di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Beliau juga menjadi psikolog di Lembaga Insight Consulting, psikolog di LK3 Dinas Sosial Pringsewu. Baiklah Mommy and Daddy, kita sambut narasumber kita, Ibu Nur Hasanah, MPSI Psikolog. For Ibu Nur, please come to the stage. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baiklah, sesuai dengan tema kita hari ini, memahami dan juga mendidik generasi Alpha. Seperti yang kita tahu bahwa generasi Alpha ini adalah anak-anak dengan kelahiran rentang waktu tahun 2011 sampai dengan 2025. Nah, anak-anak kami di CBS itu juga termasuk generasi-generasi Alpha. Tentunya kami sebagai teacher juga parent di sini ingin sekali menerima ilmu baru dari Ibu Nur Hasanah terkait bagaimana cara yang tepat untuk memahami dan juga mendidik anak-anak kami. Baiklah, langsung saja kita mulai pemaparan materinya dari Ibu Nur Hasanah. For Ibu Nur, it's your time. Baik, izin saya boleh berdiri untuk lebih akrab aja ya bunda semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Yang kami hormati para ibu kepala sekolah, kemudian yang kami hormati juga para undangan, ya, serta mom and dad yang berbahagia yang selalu berproses, ya,
ya, yang selalu membersamai proses tumbuh kembang anak-anak kita semuanya di sini. Ya, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah ya. Saya beberapa di sini kayaknya wajahnya beberapa orang yang saya familiar ya, terutama Bunda Lofi, ya, terus Bu Penti, terus Mbak lupa saya. Nah ya, dan bunda-bunda yang lain ya, kayaknya juga beberapa kali pernah bertemu gitu ya. Baik, di sini biar tambah semangat. Kalau tadi sudah dihantarkan oleh Miss terkait dengan apa sih yang nanti kita mau dapatkan biar lebih fokus, biar konsentrasi lagi. Saya mau cek nih konsentrasinya sudah sampai berapa, gitu ya. Coba, biar nanti juga harapannya nanti pas waktu belajar kita bersama-sama ini nanti sifatnya sharing saja ya bunda-bunda semuanya ya. Jadi lebih fleksibel, lebih enak, lebih terbuka gitu ya. Oke, coba semua mom and dad gitu ya, semuanya coba saya pengen sudah pernah ini belum pernah melakukan senam otak gitu ya? Senam otak sudah pernah dengan istilah senam otak ya? Sudah ya? Salah satu fungsi senam otak di sini menyeimbangkan fungsi kerja otak kanan dan otak kiri kita. Apalagi kalau generasinya kita gitu ya, generasi yang termasuk generasi mana nih? Generasi Z, generasi X gitu ya. Nah ini kadang tuh kalau sudah usia yang sudah 40 atau 30 ke atas itu kadang tuh sudah mulai sering lupa gitu ya. Nah makanya fungsi senam otak di sini juga salah satunya untuk biar menyeimbangkan fungsi gerakan fungsi otak kita, kerja otak kanan dan otak kiri kita. Coba semua gerakannya, gerakan sederhana aja gitu ya, mom and dad semuanya. Tangan kanan silakan berdiri jempolnya, tangan kiri kelingkingnya. Nah seperti ini ya. Nah sekarang dibalik yuk. Nah tangan kiri kelingking, tangan kanan jempolnya. Balik lagi. Ya, ayo awas ditukar. Tukar tangan temennya. Balik lagi. Ya. Balik lagi, ya. Balik, ya. Balik, ya. Balik, ya. Bisa karena bisa karena kita latihan. Kalau tadi yang berdiri tangan kanan apa? Jempol ya. Oh ya. Sekarang tangan kanan itu yang berdiri suruh tidur. Yang tadi yang tidur, tempat yang tidur suruh berdiri. Ini gerakan kedua. Nah, tangan kiri yang tadi yang dilipat yang tidur itu kan kelingkingnya ya yang berdiri ya. Sekarang yang berdiri suruh tidur, yang tidur suruh berdiri. Gitu ya. Ini ya berarti. Ini ya. Yang asam urat sudah mulai terasa. Ini ya. Bu, Mam seperti ini. Jadi tadi kan gerakan pertama seperti ini ya. Seperti ini ya. Sekarang yang tidur suruh berdiri, yang 4 jari berikutnya suruh tidur. Nah, sekarang dibalik. Ayo. Balik lagi. Ya. Balik lagi. Ya. Balik. Ya. Nah, sulit ya? Sulit. Awas jari turunnya. Balik lagi. Ya. Balik. Ya. Balik. Ya. Oke, tepuk tangan buat kita. Baik, sudah bisa fokus? Halo? Kalau saya ngomong halo silakan hai gitu ya. Kalau saya ngomong hai silakan halo. Coba cek sekali lagi untuk konsentrasinya. Semua tangannya seperti ini, ya? Sudah ya? Silakan semua tempelkan ke dagu. Ayo, ada yang dagunya di sini. Ada. Ada yang dagunya di pipi. Oke, berarti sudah konsentrasi semua. Tepuk tangan dimulai. Baik, di kesempatan
pagi hari ini tadi sudah dihantarkan ya oleh moderator kita gitu ya. Nah hari ini nanti kita akan sharing saja, belajar bersama saja terkait dengan memahami dan mendidik generasi alfa. Saya minta bantuan ya untuk. Nah baik Mom and Dad, di pertemuan pagi hari ini kalau tadi sudah diawali dengan sesuatu yang membuat kita gembira, membuat kita tertawa, harapannya sesuatu ini bisa tertanam, terekam gitu ya. Jadi kalau dalam ilmu psikologi ketika kita belajar ilmu itu kita mendapatkannya dengan sesuatu yang gembira, maka akan tersadarkan gitu ya. Nah, di sini boleh saya minta bantuan untuk melanjutkan saja. Nah, oke. Kaitannya dengan memahami generasi alfa dan mendidiknya, kita pahami dulu. Generasi alfa ini kan kalau tadi sudah dihantarkan di antara tahun 2011 sampai tahun 2025 gitu ya. Mam, ini Dad-nya banyak ya kalau berbicara mengenai parenting, sebenarnya Mam dan Dad ini terlibat gitu ya. Tapi kadang terdiskriminasi ya, kadang itu ya udah urusan parenting urusannya mamnya saja lah gitu ya. Padahal dalam suatu pola pendidikan atau pola asuh ini harus seimbang antara ayah sama bundanya gitu ya, ibu sama bapaknya gitu ya. Makanya nanti kalau sudah dapat ilmu parenting biar seimbang, sebenarnya gitu ya, kalau kita nggak bisa, kalau kita nanti biasanya kalau perempuan ketika setelah dapat ilmu kita berusaha untuk menerapkan. Nah biasanya dari pihak si ayah ini kurang bisa menerima, posisinya seperti itu. Nah fenomena zaman anak sekarang, nah kebetulan kalau saya sendiri juga berurusan mungkin selama ini beraktivitas kaitannya dengan anak-anak gitu ya, baik itu di lembaga kami, baik itu di mitra kami gitu ya, kami juga berurusan dengan masalah anak-anak gitu ya. Nah kalau kita sih sekarang apalagi zaman yang serba canggih, serba modern gitu ya, tentulah banyak yang kita mungkin hadapi terkait dengan permasalahan-permasalahan anak. Salah satunya adalah kecanduan gadget gitu ya. Nah, jadi beberapa kasus juga memang kita banyak mendengar ya pengaruh gadget itu luar biasa gitu ya, sampai banyak menimbulkan konsentrasi terganggu. Terus kaitannya dengan kecanduan gadget ini menimbulkan perilaku kriminalitas, perilaku agresivitas. Ini banyak sekali kalau kita melihat mungkin ya di Pringsewu data kenakalan anak, mungkin kasus-kasus anak kalau di Bunda Api gitu ya, yang dimahami ya dalam kasus ini gitu ya. Nah ini banyak sekali korban-korban kaitannya dengan pengaruhnya karena gadget itu sendiri gitu ya. Nah kemudian masalah pornografi saja, kalau menurut KPAI itu sendiri gitu ya, 65% anak SD itu sudah mengakses pornografi. SMP dan SMA 97% gitu ya. Nah ini kecanduan pornografi yang mengakibatkan artinya aspek-aspek perkembangan anak itu tidak maksimal gitu ya, tidak optimal gitu ya. Kaitannya dengan pengaruh pornografi ini dapat dari mana? Karena pengaruh gadget ini. Nah kemudian adanya juga banyak anak-anak di sekeliling kita karena pengaruh gadget, perkembangan anak zaman sekarang. Saya beberapa kali juga asesmen terkait dengan anak yang speed delay itu telah bicara gitu ya. Nah seharusnya dia itu di usia 3 tahun sudah pandai bicara gitu ya, lebih dari 2 suku kata dia baru bisa mengucapkan ma gitu aja ya. Kalau ucapan pertama yang punya anak mama papa gitu ya, endingnya gitu ya, dia anak tersebut masih belum bisa gitu ya. Nah ini pengaruh dari juga fenomena zaman sekarang. Karena apa? Ini terpaparnya dari pengaruh digital media itu sendiri gitu ya.
Jadi apa sih memang yang terjadi gitu ya? Karena kalau kita sebagai orang tua, sebagai parent enak saja, udahlah pengasuhan lebih enak kalau biar anaknya diam, kasih aja nih gadget gitu ya, lebih enak anak bisa terkondisikan. Tapi untuk proses tumbuh kembang gitu ya, yang mana stimulasinya bukan hanya gadget yang dibutuhkan, ini banyak aspek-aspek yang tertinggal gitu ya. Nah, kemudian juga kita banyak jumpai juga anak-anak yang sulit sekali diatur gitu ya. Diomongin sekali, ngomongnya harus berkali-kali gitu ya. Apalagi kalau misalkan ngomong masalah sholat gitu ya. Masalah sholat, kayaknya tiap hari udah diomongin sih nak, suruh sholat, kalau udah dengar adzan jangan langsung main terus gitu ya. Itu ngomongnya berkali-kali ini bun gitu ya. Ini ngomongnya harus nggak hanya sekali, tapi terus diucapkan gitu ya. Harus diingatkan gitu ya. Bukan hanya masalah sholat, mungkin masalah kedisiplinan buat dirinya saja dia kadang tidak paham gitu ya. Nah, ini permasalahan yang kita hadapi pada generasi sekarang. Kemudian belum lagi emosinya yang meledak-ledak, sering tantrum, minta ini harus gitu ya, minta itu harus pokoknya gitu ya. Oh, saya pokoknya pengen sama kayak temanku. Nah, ini permasalahan gitu ya, anak-anak zaman sekarang. Kemudian juga ada beberapa anak yang mengalami hambatan belajar. Sebenarnya dia potensinya bagus, EQ-nya bagus, dia daya tangkapnya cepat gitu ya. Tapi kok ada hambatan ya dalam belajarnya. Tapi prestasinya kok nggak bisa sesuai dengan harapan ya. Padahal dia punya kemampuan nih, gitu ya. Daya tangkapnya cepat gitu ya. Kalau dites EQ-nya aja di atas rata-rata. Tapi kok hasil prestasinya kurang, gitu ya. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada juga masalah hambatan sosialisasi. Kemudian hambatan sosialisasi ini kaitannya dengan berinteraksi, berhubungan dengan anak yang lain. Anak zaman sekarang kalau masuk misalnya ya, kok cenderung cuek aja ya, nggak peduli sama yang lain, gitu ya. Kalau anak zaman dulu kan bisa saja ya, ketika mau masuk di lingkungan baru, dia kalau nggak dipukul nggak mau, gitu ya. Kalau zaman dulu gitu ya. Kalau anak zaman sekarang itu cenderung ya cuek aja, nggak tahu malu, kadang gitu ya. Selfie di mana-mana diupload gitu ya. Nah, ini kita jumpai di zaman sekarang. Next. Nah, kalau berbicara mengenai pendidikan atau pola asuh, ini ternyata begini ya, Bang Andes. Pola asuh mendidik anak ini ada kaitannya dengan inner child kita yang bermasalah, gitu ya. Inner child itu apa? Inner child itu sosok anak kecil yang ada di dalam diri kita saat ini. Ya. Isinya tentang apa? Isinya tentang memori dan emosi yang berada di bawah sadar kita yang belum diselesaikan. Gitu ya. Jadi ada perasaan, ada emosi, ada trauma dulu yang ada di bawah sadar kita, gitu ya. Kita pendam, gitu ya. Nah, ini terus kita simpan sehingga diwujudkan dalam perilaku sekarang. Emosi innerchild-nya akan muncul pas kapan? Ketika kondisi kita masih stres, ketika banyak kerjaan, mungkin kredit, ini muncul. Mungkin ceritanya seperti ini. Mungkin dulu kita punya trauma, mungkin punya memori, gitu ya. Zaman dulu kecil kita dengan orang tua kita. Pernah suatu ketika mungkin kita pulang dari sekolah atau pulang main, tiba-tiba orang tua kita di depan kita, menghadap kita, melihat baju kita yang mungkin lusuh, compang-camping habis main dari, kalau zamannya dulu kan main di sawah umum gitu ya, dari sawah. Apa reaksi orang tua kita? Kalau dulu ada yang pernah punya memori seperti itu? Mungkin yang reaksinya sampai, oh kamu itu dipukul, mungkin sampai membekas gitu ya. Nah, sehingga memori ini kita simpan bawah sadar kita, gitu ya. Kita simpan, kemudian membentuk persepsi dalam diri kita. Wah, saya itu benci sama bundaku. Nah, terus ketika marah berarti yang harus saya lakukan seperti ini. Ketika saya pulang saja memberikan, saya punya memori seperti itu terhadap ayah bunda. Nah,
memori itu masih tetap tersimpan. Ketika kondisinya stres, ini akan kembali nih. Peristiwa itu seolah-olah kita mirip kejadian itu dengan diri kita. Jadi kita menumpahkan semua amarah itu ke anak kita sama persis dengan apa yang kita dulu dapatkan. Makanya mungkin Bunda dan Ayah semuanya pernah mendengar ketika misalnya mungkin pernah melihat, kok sampai sekarang anakku hampir sama ya sama saya dulu ketika marah. Mungkin kunci-kunci kamar gitu ya, kunci-kunci kamar atau naik jendela terus dia kabur gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Mungkin ada yang kok marahnya mirip ya sama saya dulu pas waktu kecil gitu ya. Nah ini hasil dari dulu simpanan memori-memori kita yang terekam bawah sadar. Apalagi kalau kita dalam sebuah keluarga. Keluarga itu kan artinya dua kepala gitu ya. Nah apa yang didapatkan bundanya di keluarganya, apa yang didapatkan ayahnya dalam keluarganya, ini nanti disatukan di keluarga itu gitu ya. Jadi makanya anak kita tak jauh beda perilakunya dengan orang tuanya, terutama ketika orang tua punya memori bawah sadarnya yang belum terselesaikan. Nah peristiwa ini akan muncul ketika tadi kita mungkin tertekan kondisinya stres gitu ya. Apalagi kalau misalnya sama anak-anak pagi-pagi bunda-bunda semuanya ya, kondisinya kan kredit ya. Kalau bunda-bunda sini mungkin posisi yang double peran ya, selain di rumah terus juga membagi waktu di dalam keluarga di mungkin tempat yang lain gitu ya. Ini kan posisi yang kredit, anak-anak belum anaknya berapa gitu ya. Nanti harus membagi waktu posisi yang seperti ini, akhirnya inner child-nya itu muncul. Nah, makanya juga ada istilah kayak semacam lingkaran setan gitu ya. Anak-anak yang mungkin lagi lahir dengan broken home gitu ya, nanti generasi selanjutnya juga dia terlahir juga bisa jadi punya pengalaman tadi trauma tadi, akhirnya juga membuat tema yang berbeda. Biasanya dia mengalami broken home juga. Ini akibat juga kaitannya dengan proses mendidik anak itu sendiri, kaitannya dengan inner child yang bermasalah gitu ya. Dan semuanya gitu ya. Jadi inner child itu sebenarnya ada yang sifatnya positif dan ada yang sifatnya negatif. Nah ya kalau sifatnya positif ini selalu dikenang, ini selalu menggembirakan, ini baik. Tapi kalau inner child yang sifatnya negatif ketika terkenang, ini akan menjadi sebagai lingkaran setan. Ini akan turun ke generasi kita selanjutnya, generasi kita selanjutnya juga akan turun ke generasi selanjutnya. Maka inner child itu harus dipotong sebenarnya ya. Kalau kita sudah menyadari bahwasannya kita itu punya masalah gitu ya, ini dengan inner child kita. Nah, baik, terkait dengan mendidik anak juga, next. Ini kaitannya dengan ada sebuah kisah kucing sang raja. Pernah dengar ya, bunda-bunda semuanya? Kisah kucing sang raja ini seperti ini. Ketika misalkan diibaratkan Raja Sulaiman saja gitu ya. Raja Sulaiman datang ke Indonesia kemudian membawa kucing yang harganya 1 miliar gitu ya. Kemudian kucing itu dititipkan kepada bunda dan ayah semua, atau parent semuanya di sini. Apa yang dilakukan? Saya tanya, apa yang dilakukan? Otomatis menjaga sekali ya. Kucingnya Raja Salman harganya 1M gitu ya. Otomatis kita jaga gitu ya. Bagaimana kucing itu biar dia nyaman, biar sehat gitu ya. Nah, itu misalnya Raja Salman seperti itu ketika kita memposisikan dengan pengasuhan gitu ya. Nah, kita kembalikan kepada pengasuhan, konsep pengasuhan itu sendiri. Nah, ibaratnya kita itu dititipkan. Dititipkannya sama siapa? Sama Tuhan kita, sama Allah gitu ya. Nah, ketika dititipkan kucing itu, Raja Salman dengan Allah posisinya seperti apa? Lebih besar siapa? Tuhan kita kan, gitu ya. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kita disuruh menghargai anak kita berapa hari ini? Tak terhingga mau anaknya dibeli dengan harga 1M.
berapa lamanya gitu ya. Berapa lama ini tergantung sama Allah yang ngasih umur. Bisa jadi kapan pengambilnya kapan. Gitu pula konsep Raja Salman, kita mau nitipkannya mau terserah mau kapan gitu ya. Nah, inilah peran orang tua itu sendiri gitu ya dalam proses pengasuhan. Ibaratnya kita itu dititipkan gitu ya, dititipkan sama Allah gitu ya. Nah, yang mana sesuatu yang dititipkan ini sesuatu yang berharga, tak ternilai. Bahkan untuk mendapatkannya ini butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Nah, konsep mendidik itu seperti itu gitu ya. Bagaimana untuk mendidiknya ini dengan sesuatu, bagaimana sih anak itu kita menjadikan anak tersebut dengan bagaimana dia menjadi pribadi yang tangguh gitu ya ke depannya gitu ya, yang kuat secara fisik ataupun spiritual, terutama menghadapi generasi zaman gitu ya. Nah, inilah konsep pendidikan, konsep asuhan yang harus kita benar-benar pahami terlebih dahulu sebelum kita belajar mengenai bagaimana mendidik generasi ini gitu ya. Bahwasanya konsep pengasuhan itu bukan teacher, bukan pondok pesantren, bukan sekolah, tapi tetap kembali ke parentnya, orang tuanya. Kalau dalam konsep Islam sendiri, nanti pun yang akan dipertanggungjawabkan siapa? Orang tuanya. Anaknya mau jadi apa? Siapa? Orang tuanya. Gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi ketika kita hanya menitipkan di sekolah, ini hanya sebagian berapa persen, tapi tanggung jawab utama adalah orang tuanya. Nah, halo, masih semangat? Kalau saya tanya masih semangat, jawabnya tetap semangat. Masih semangat? Tetap semangat. Baik. Coba saya mau ngasih sebuah permainan lagi nih. Kalau tangan saya seperti ini, maka teman-teman silakan bunyi ha. Apa? Ha. Kalau tangan saya seperti ini, belum, ya. Kalau tangan saya di sini, berarti yang berbunyi kelompok sini. Kalau tangan saya seperti ini, berarti di sini berarti yang berbunyi kelompok sini. Gitu ya? Oke. Saya mulai permainannya. Nah, ingat fokus konsentrasi. Lihat tangan saya. Oke, kita coba. Yang kompak ya, teman-teman ya. Oke, suara sini nggak kalah jauh ya dari kelompok sini ya. Oke, sudah semua ya kompak suaranya. Kita lihat siapa yang lebih fokus. Yuk. Baik, sudah fokus? Sudah, kita lanjutkan. Nah, next. Nah, ini kita memahami konsep lahirnya dari generasi ke generasi, gitu ya. Ya, dari teori ini memang diterbitkan oleh Wittgenstein, gitu ya. Dia mengenali konsep 5 generasi itu sendiri berdasarkan kelahiran, kaitannya dengan persepsinya, nilai budaya. Oh, ternyata kalau anak kelahiran tahun ini yang lagi viral ini nih, gitu ya. Nah, oh kalau anak lahiran ini cara pandangnya seperti ini nih, gitu ya. Nah, ini yang membentuk karakteristik perilaku anak itu sendiri pada zamannya. Nah, ini ada 5 generasi, gitu ya. Yang pertama lahiran tahun 46 sampai 64. Kira-kira kalau zaman sekarang usianya 60 tahunan ya, 60 tahun ke atas ya. Nah, ini generasi baby boomer ya.
Nah, kalau zaman-zaman kayak gini, zaman-zaman baby boomer, orang tua kita kalau kita memahami gimana sih kayaknya? Ini di sini ada nggak yang generasi baby boomer? Gak ada ya? Gak ada ya? Artinya sudah generasi yang agak tinggi lagi, gitu ya. Nah, biasanya kalau memahami orang tua di generasi ini, kalau kita lihat karakteristiknya biasanya orangnya cenderung kaku, gitu ya? Iya kan? Ya, gitu ya. Biasanya terus aja nih, yang diceritakan itu aja nih, gitu ya. Kejayaannya zaman tahun sekian, nah, gitu ya. Nah, ini generasi baby boomer. Kemudian naik lagi di usia kelahiran tahun 65 sampai 1976. Nah, 79. Nah, ini generasi X. Nah, ini kriteria usia 50-an gitu ya. Ada di sini? Ada ya? Oh, sebelahan.